Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua ya, di mana Amin Rais dan gelandangan politiknya. Itu sejak dia jadi figur utama dalam menaikkan dan menggulingkan Gus Dur dari singgasananya, sekarang itu malah dirinya yang terguling-guling pemirsa. Dulu dirinya itu merasa jadi pemain paling berharga atas lengsernya Soeharto. Padahal pemeran atas lengsernya Soeharto tersebut ya para mahasiswa itu. Mereka rela bertaruh nyawa, bukan Soeharto pemirsa. Meskipun begitu, kita akui ya bahwa mental kakek ini itu sangat kuat sekali pemirsa. Tak pernah menyerah demi jabatan. Karena Gus Dur bagi saya itu adalah seorang wali, maka setiap ucapannya itu adalah mustajab. Dia pernah berkata kurang lebih begini, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Terus berkata begitu sampai 52 kali lebih dan ternyata Amin Rais ciut akan kata Gus Dur. Gus Dur kata-katanya sering jadi nyata dan salah satunya kelak bahwa Amin Rais bakal jadi gelandang politik. Dari 2004 sampai 2024 Amin Rais tetap menjadi pemegang rekor dengan kekalahannya secara berturut-turut dalam pertarungan politik. Atau istilahnya lost track-nya tetap terjaga pemirsa. Nah, terbukti saja siapapun yang dipilihnya yang berkoalisi dengan Amin Rais pasti itu bakalan mengalami kekalahan secara berturut-turut pemirsa. Nah, kekuatan Amin Rais ya hari ini tuh bisanya cuma hanya menghasut dan ingin menggulingkan penguasa tapi tidak bisa apa-apa. Jurus andalan Amin Rais adalah politik identitas, memanfaatkan tokoh agama demi kepentingan pribadi Amin Rais. Salah satu yang menyakitkan bagi Amin Rais di tahun ini, partai yang dibesarkannya yaitu PAN malah menang dan partai barunya yaitu Partai Umat ya, Partai Amin Rais itu malah kalah. Nah, efek kartu ini luar biasa sekali, bahkan sosok sebesar Anies Baswedan saja itu bisa terkena cipratan kesialannya ketika didukung oleh Amin Rais. Amin Rais itu seperti lagu Bang Haji Roma Irama ya, yang judulnya Gelandangan. Ya, liriknya seperti ini. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Nah, Amin Rais itu pemirsa setelah kalah Pilpres 2004 itu malang melintang nggak karuan sama sekali pemirsa. 20 tahun nganggur nggak punya jabatan apa-apa selain ngomel-ngomel di media. Amin Rais ditendang dari partai lamanya. Gak punya basis massa tapi maunya ikut ngatur dan dapat jatah pemirsa. Merasa punya power dan bisa mempengaruhi massa. Akhirnya kerjaannya itu cuma hanya jadi provokator. Ya suka bikin pernyataan memanas-manasi keadaan. Nyuruh demo, nyuruh jatuhin orang, pakai dalil dan istilah agama. Lama-lama ya politisi akhirnya malas ya untuk mendekati Amin Rais, berusaha mencolok sana sini nyari boncengan politik, tapi orang-orang itu sudah pada ogah semua kepada Amin Rais. Bikin partai baru nggak lolos persyaratan administratif, malah bikin isu dicurangi. Ya bodohnya lagi penyelenggara pemilu akhirnya malah memverifikasi ulang dan ngelolosin partai Amin Rais. Ya mungkin tekanan dari atas juga ya kenapa diloloskan. Ya maksudnya bukan tekanan dari Amin Rais ya, tetapi lebih ke ya sudahlah ya, dikasih lolos saja biar tidak berisik atau kasih hadiah lah, dikasih hadiah dari penguasa melalui mediasi KPU. Oke pemirsa semua, apa yang menurutmu itu salah dari sosok Amin Rais? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau bagi saya pribadi, kesalahan Amin Rais itu cuma hanya satu, pemirsa, yaitu dia nggak pernah benar. Dari awal kemunculan Amin Rais itu menjelang Soeharto lengser, sebenarnya itu Amin Rais tidak bisa dibilang berjasa, pemirsa. Seandainya saat itu tidak ada Amin Rais, apakah reformasi itu tidak akan terjadi? Ya tetap dong. Ya tanyakan saja lah pada keluarga yang ditinggalkan belasan mahasiswa teman-teman Adian Apitupulu yang dihilangkan pada saat itu. Keluarga itu bilang, reformasi harus berjalan sampai tuntas. Karena darah anak kami sudah membayar lunas semua. Sementara Amin Rais tidak keluar biaya apa-apa pemirsa. Amin Rais hanya surfing di atas gelombang reformasi yang ditenagai oleh darah dan nyawa belasan mahasiswa. Dengan membawa bendera Muhammadiyah, membuat seolah-olah dialah motornya reformasi. Oke, Amin Rais seorang oportunis sejati, bahkan dia bukan pemberani. Dia bukan orang pertama yang minta Soeharto turun, juga bukan orang yang kedua.
Nah, saat itu Amin Rais pemirsa merasa di atas angin sudah. Dia merasa berada di garis depan reformasi. Padahal yang berada di garis depan reformasi adalah orang yang saat itu masih bergerilnya siang malam di gorong-gorong atau di gua karena ancaman tim Mawar Merah, yaitu teman-teman mahasiswa. Amin Rais karena dia merasa paling senior sendiri dan berdiri di garis depan, dia berpikir bisa dengan mudah jadi presiden. Kalau Soeharto itu sudah lengser. Nah, ketika akhirnya Mega yang bakal menang pemirsa, dia malah membangun koalisi poros tengah dan mengangkat isu. Dalam Islam, wanita tidak boleh jadi pemimpin. Angin yang dihembuskan oleh Amin Rais itu ternyata berhasil pemirsa. Tapi ternyata sayangnya publik tetap tidak memilih Amin Rais. Publik malah memilih Gus Dur sang kiai moderat yang jelas-jelas didukung pemeluk agama lainnya dan puluhan juta warga NU. Lalu tidak beberapa lama diangkat lagi fitnah korupsi dan isu lain untuk melengsarkan Gus Dur. Siapa yang percaya? Tapi yang namanya fitnah ya fitnah Amin Rais ya berhasil pemirsa. Walaupun dia Amin Rais tetap tidak dipilih rakyat, Gus Dur yang dikhianatinya malah bersumpah bahwa dia Amin Rais akan jadi gelandang politik seumur hidup. Ya untungnya perkataan Gus Dur itu cuma hanya seumur hidup pemirsa, bukan 7 keturunan. Nah, Amin Rais itu masih beroportunis, ria, tapi tetap tidak pernah dipilih orang jadi presiden. Sampai muncullah bocah ingusan, anak tukang kayu yang hidupnya dari bentaran kali dan rakyat lebih baik memilih anak tukang kayu ini. Amin Rais yang memang kerjanya cuma hanya ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah hanya dengan menunggangi gelombang protes, kembali memimpikan gelombang besar. Tapi kali ini dia sendirilah yang harus menciptakan gelombang itu. Karena mahasiswa sudah pintar pemirsa. Mulai dari fitnah PKI sampai fitnah KPU curang. Wah, banyak banget lah pokoknya pemirsa. Sayangnya gelombang fitnah yang sangat keji dan membabi buta si tukang kayu, si tukang mebel katakanlah tidak alami, tidak punya dasar kebenaran kecuali kecemburuan yang menggunung pada anak tukang kayu tersebut. Tidak punya misi dan tidak tajam. Tidak ada taringnya seperti yang dilakukan Adian pada 98. Sementara tanah Pertiwi sudah ditahirkan oleh darah mahasiswa pro demokrasi dan sumpah suci Gus Dur yang menjaganya. Sekarang semua baru sadar bahwa selama ini Amin Rais memang bukan siapa-siapa. Isi kepalanya memang cuma ingin jadi presiden dengan cara mudah. Amin Rais memang sudah sangat oportunis sejak kemunculannya pada gerakan 98. Dalam politik ada dua tipe orang. Yang pertama itu adalah Jokowi dan yang kedua adalah Amin Rais. Yang pertama sangat realistis dalam memandang politik. Tidak haus kekuasaan maupun jabatan serta mengerti kekuatan dan kelemahannya dalam dinamika berpolitik. Yang kedua sangatlah idealis, haus kekuasaan dan terlalu meninggikan kekuatan politik yang dia punya di masanya. Dalam politik, orang yang tidak terobsesi dengan kekuasaan akan mendapatkan berbagai kekuasaan yang orang haus kekuasaan atau yang didambakan. Pemilu 2024 menjadi bukti sohih pemahaman Jokowi akan kekuatan politik yang dia miliki. Mana ada presiden yang bisa mendekti ketua umum partai yang notabene memiliki kekuatan politik yang termasuk sebesar Airlangga, Prabowo, Zulhas, Caimin serta Surya Paloh dan SBY. Amin Rais terlepas dia adalah tokoh terkenal di masa reformasi, mantan ketua MPR dia juga dan DPR, dia terbukti menikam Gus Dur dan Megawati, menciptakan ketidakstabilan politik serta menjadi provokator. Bahkan bila Anda membenci orang yang sama dengan Amin Rais, Anda pun juga gak akan mau satu barisan dengan dia untuk menjatuhkan musuh politik Anda. Itulah kenapa Amin Rais menjadi gelandangan politik hari ini. Ia mendirikan PAN, namun tidak ada orang PAN yang ingin diasosiasikan dengan Amin Rais. Amin Rais tidak punya taring di PAN sudah. Tidak seperti jika Bakri atau bahkan Akbar Tanjung yang masih memiliki panggung besar atau pengaruh besar di Golkar. Amin Rais terlalu haus dengan kekuasaan dan harus berakhir tanpa memiliki kekuasaan yang ia khayalkan.
Mari kita bongkar dan mari kita nyalakan sebatang rokoknya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.